kesehatan mental dan obrolan-obrolan seputar kehidupan. Saya Jennifer Bedunya, host kalian hari ini. Nah, hari ini saya bersama salah satu orang yang menurut gue terkeren, beneran jujur terkeren. Dan kalian pernah nggak sih ketemu orang di mana yang baru ngobrol sebentar aja, and then kalian tahu gitu, you guys just click and you guys just know. You guys will be friends for a long time. Jadi hari ini gue bersama director, entrepreneur, producer, ya kan, mother, ya apalagi bu, my platonic soul. Oke, jadi saya bergabung dengan Ibu Foni Rasida. Nah Bu, silakan. Halo. Jadi did I miss anything dari intro itu? Ada apa lagi? Business woman. Jadi kalau boleh tahu Ibu tidur nggak sih? Jarang. Apa itu tidur? Nah hari ini kita mau ngobrolin film series Ibu Foni Rasida ini berjudul Ruang Tunggu. Nah mungkin teman-teman yang udah follow 1000 tujuan di Instagram udah sering nih lihat poster-poster Ibu Foni Rasida ini dan film series Ruang Tunggu. Jadi Bu, coba yuk yuk kita ngobrolin apa sih film series Ruang Tunggu itu. Oke. Halo, pertama-tama makasih ya udah diundang ke sini. Such a pleasure, such a honor to be here with you today. Bisa ngobrol bersama teman-teman 1000 tujuan. Ruang Tunggu ya. Ruang Tunggu tuh sebuah series antologi film pendek yang menceritakan tentang kisah-kisah orang yang berani untuk minta tolong ke psikolog. Jadi kasus-kasus mereka beragam. Jadi setiap episode menceritakan masing klien ya, masing orang. Mereka cuma ada di ruang tunggu, tapi semua masalah mereka itu culminate pas mereka duduk di ruang tunggu. Jadi very interesting, menarik banget karena judulnya itu Ruang Tunggu yang represent ruang tunggu di luar ke ruangan psikologi. Jadi it's not a film di mana ada psikolog dan ngomong sama pasiennya, tapi lebih conversation tentang couple of people. Nah, jadi baru launch 3 episode ya Bu. Nah, judul-judulnya tuh, Bu. Yuk, yang pertama. Yang pertama itu waktu itu kita udah rilis bareng 1000 tujuan juga kan. Itu judulnya privately I call it Boy and Girl. Yes. Karena itu menceritakan pasangan muda, pasutri muda gitu, dan mereka kesulitan komunikasi dan akhirnya mau konseling bersama pasangan, tapi di ruang tunggu malah berantem gitu. Itu yang nomor 1. Nomor 2 ada Ani itu menceritakan tentang perempuan karir yang sedang mau ke psikolog karena dia kesulitan menjadi sole caregiver dari ibunya yang menderita demensia. Itu beda lagi kan ke psikolognya. Yang ketiga itu Bruno menceritakan orang yang lagi grieving dan punya trauma tentang kecelakaan di mana dia kehilangan temannya. Dan Bruno minta support system dari teman-teman yang lain dan ke psikolog sama dia, tapi terus mereka ngobrol di ruang tunggu. Jadi terakhir Timo tentang anak yang kesulitan menyatakan jati dirinya kepada bapaknya. Jadi bapaknya dibawa ke psikolog bareng. Jadi sangat menarik karena it's not cuma satu tentang kayak hubungan like one time ya. Ini hubungan yang mungkin sama orang tua, sama teman, sama suami istri juga. Jadi sangat beragam ya. Dan I think another important thing about this Ruang Tunggu that I really love is that ke psikolog itu nggak cuma karena self aja ya, bisa karena hubungan, bisa karena teman juga, bisa sama orang tua dan segala macam. Beragam
masalah. Yes. Nah, why did you pick this topic? Kenapa milih topik ruang tunggu psikolog atau ke psikolog mencari bantuan gitu? Iya. Mungkin kalau dari gue sendiri tuh karena gue pengen kasih tahu ke orang-orang ya, kayak masalah yang orang lain hadapi itu nggak bisa juga dibantu dengan psikolog gitu, dan itu nggak harus menjadi suatu hal yang tabu gitu kan. Kalau dilihat dari masing-masing episode atau film pendeknya, dia kan masalah yang banyak dialami semua orang ya, grieving atau communication problems gitu kan, itu lumrah aja sebenarnya gitu. Tapi gue pengen ngasih tau ke orang, ini loh masalahnya kayak gini, tapi don't be afraid to seek help. It's okay. You have a problem, that there are other ways to get help. Dan salah satunya adalah psikolog. Iya, karena masih sama banyak stigma dan as you mentioned sangat tabu untuk orang untuk berani mencari bantuan, apalagi salah satunya ke psikolog ya. Dan mungkin banyak banget alasan kenapa masih sangat tabu di Indonesia untuk cari bantuan ke psikolog. Dan alasan-alasan itu mungkin kita bisa lihat dari beberapa level kali ya. Mungkin ada dari level yang karena kesehatan mental masih, apalagi masalah kesehatan mental masih dipandang seperti kelemahan gitu ya. Jadi masih banyak yang mungkin malu untuk cari bantuan. Tapi juga ada alasan akses untuk psikolog, atau gimana sih tahu caranya untuk mencari bantuan, untuk how do I even know where a psychologist is gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang mendengar dan sedang ingin mencari bantuan ke psikolog, bisa langsung ke www.seributujuan.id/mencari bantuan. Di situ kalian bisa berkoneksi dengan psikolog, tapi juga berbagai macam bantuan kesehatan mental lainnya. Nah Bu, kan ini udah screening beberapa kali ya, responsnya gimana nih? Wah, beragam sih ya. Tapi jauh lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Banyak, apalagi orang-orang yang generasi kita ya, mungkin 20 sampai 40 itu banyak banget respon positifnya. Banyak yang jadi kayak, oh iya gue harus ke psikolog lagi, oh iya gue udah lama gak psikolog, gue mau coba deh konseling. Atau jadi nanya ke gue, konseling itu apa sih kak gitu. Itu bikin gue senang banget gitu, karena berarti kalaupun dia nggak perlu itu untuk dirinya sendiri, setidaknya untuk orang lain itu ngurangin stigmanya kan bagi dia. Kalau yang di atas itu 50-an ke atas, unfortunately banyak yang masih responnya negatif. Ya itu realita stigmanya mental health di Indonesia ya. Kayak mereka masih ada yang bilang, wah ini buat apa bikin film kayak gini, atau ini gak akan ada yang nonton. Bukan, malah ada yang bilang, ya semoga kita gak harus kayak gitu. Dan dimana it's sort of like counter what I was gonna say. But overall, I think even if it's for me, even if it's like 3 steps forward and 1 step back, that's 2 steps forward. I'll take it. You know. And I hope with that and with these movies, like gue bisa berkontribusi positif pada statement of Indonesia. It's quite interesting you mentioned that, karena itu 2 generasi kali ya. Mungkin there's that huge gap of knowledge di mana yang di bawah mungkin yang younger lebih aware, dari atas mungkin karena sangat embedded in how they think, because it's really hard. Tapi I think one thing you mentioned that's interesting, yang komen tentang lo seharusnya nggak kayak gini, kenapa harus kayak gini, itu sesuatu yang menurut gue karena mungkin dulu kita suka ngumpetin like these conversations, these important conversations gitu ya di belakang, when in reality kita kayak ini conversations we need to have. Dan again keren banget Ibu, this series tuh keren banget, dan gue kayak it really would benefit so many people and change a lot of people's perception untuk mencari bantuan, including mine. Aku jadi kayak, I was one of the gue kayak, why you kayak, oh then you have to, look into my
self again with a therapist. Jadi nah, tadi you did mention ya bahwa ruang tunggu sendiri sini juga tentang navigating relationships, tentang communication and all these things. Tapi I see ada main theme, ada tema yang sama dari empat episode itu. Dan I think the main theme itu, correct me if I'm wrong, as you mentioned tadi, tentang grieving, tentang berduka. Jadi kenapa sih memilih topik berduka itu? Jujur tuh beneran gak sengaja ya. Jadi gue sendiri pas nulis episode itu, gue mikirin apa sih masalah-masalah yang biasanya dipikirin sama orang itu ya udah nih gak apa-apa, bisa di deal sendiri atau sama keluarga aja, tapi ternyata bisa juga dapat bantuan dari psikolog. Gitu. Jadi makanya gue ketemu Ani, kan, tentang dealing with parent with dementia. Itu biasanya orang biasa aja gitu, dia urus sendiri aja, dia sama keluarga aja gitu, nggak mau dia bahas dan tabu gitu kan. Bruno soal drunk driving, ya kan, itu juga sebenarnya bisa psikolog. Timo soal jati diri gitu kan, biasanya orang lebih cenderung oh gue pendam aja sendiri atau gue ngobrol sama temen gue aja. Gimana gue rasa dan dari riset kayak gitu bisa juga diomongin sama psikolog gitu. Gak sadar, mungkin karena gue juga last year when I was writing these movies itu juga I was going through a lot of grief and this was my way of processing my grief and I didn't realize that that's what I was doing. Tapi ya itu sih ternyata grief itu juga adalah suatu hal yang gue juga have to remind myself that although it's common, it is something that we should help. Like kita harus berani untuk menyatakan dan own our grief supaya kita bisa fully accept it. I think the first step to overcoming grief is to acknowledge it first. I think itu. Dan I think juga as you mentioned, mungkin banyak orang melihat bahwa berduka itu mau in the sense that ya memang part of life gitu kan. Jadi kenapa kita harus ini kalau orang yang bilang ngapain lu over exaggerate, ngapain sih lebay gitu ya semua orang juga harus melewatin berduka tapi gak ada salahnya untuk mencari bantuan dan gimana sih seorang psikolog atau mungkin psikiater selain obat ya yang bisa membantu memproses grief tersebut. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa kita share di sini. Pasti yang pertamanya memvalidasi perasaan, karena as you know mungkin banyak dari kita kalau sedang berduka mungkin nuts diri sendiri, mungkin denial gitu, dan psikolog juga bisa membangun sebuah safe space juga. Jadi space di mana kalian bisa sharing tentang perasaan-perasaan kalian untuk memproses dan membantu identify gimana bisa memprosesnya. Mereka ada di berbagai cara. Tapi selain itu, ibu kan juga background psikologi ya, ya kan? Ada si 5 stages betul sekali, tahapan gitu. Dan itu di mana kalian bisa belajar gimana melewati the different stages as well. Dan another thing yang psikolog mungkin bantu itu juga reframing mindset gitu lah, especially tentang ini. Mungkin gue sharing dikit ya, gue tuh mungkin in terms of berduka, karena in your stories itu kan ada berbagai jenis berduka, jadi bukan cuma berduka yang ya ada yang meninggal gitu, no spoilers ya, tapi yeah, there's a range of grief ya. Tapi for me, I've only experienced yang berduka ya karena loved one meninggal tuh baru 2 tahun lalu, and I soon realized bahwa berduka itu gak akan pernah leave you, you just learn to go on. Berduka gak akan, perasaan berduka tuh mungkin gak akan pernah hilang, cuma kita belajar aja gimana melanjutkan. Dan itu seorang psikolog bisa membantu untuk help move on with your life. Nah, sebelum kita mungkin closing, gue mau tahu banget deh, jadi just a little bit of background. Jadi tahun lalu Foni reach out ke 1000 Tujuan ya untuk Foni, terus saya itu harus given this ini and Cantik, mungkin Cantik ada juga di kamar ini
yang bilang, Jen ini keren banget, this series yang keren banget, lo harus tahu dan lo harus kayak, lo harus support ini anak juga deh. Terus gue mau tahu dong proses lo, karena tadi you mention ya, dan writing and sharing itu juga salah satu bentuk gimana lo proses grief, your grief. Jadi what was the process like, dan juga gimana kok bisa sampai ada rekaman, ada kayak shooting. Me as a pernah yang belajar film juga kayak wah kayak I think it's one thing untuk ngomong kita pengen put our grief and our process into art, but it's another level untuk langsung jadi mohon guys keren banget, please prosesnya, dan juga mungkin orang-orang yang you wanna name it. I mean, kayak I'm absolutely nothing without my team. Itu ada Mbak Kyong, Mbak Rizky, Bang Rosa, banyak teman-teman banget, dan gue itu di sana sama Mondi Black film workshop, guys. Itu di sana ada sebuah creative space ya, dan dia workshop, jadi dia ngajarin gitu kan ya. Dan gue dibimbing banyak banget sih sama teman-teman di sana untuk proses filmmakingnya. Jadi kita berkolaborasi karena film is collaboration, right? Like yang gue tulis di awal sampai hasil akhir itu udah beda, dan itu sebuah hal yang menurut gue harus sangat di-appreciate, karena kalau kita bikin sendiri yang di kepala kita pun hasilnya nggak bagus. Nggak sebagus itu. Teman-teman gue jago banget ya. Dan every department yang ada di sana tuh kayak just elevate the creative process even more. Jadi kayak ya orang-orang itu, my producers, my executive producer, the actors especially, oh my god, mereka keren banget. Dan ya kayak waktu itu prosesnya di awal gue tulis, gue punya script, terus gue pitch, mereka suka, alhamdulillah kan. Terus kita mulai collaborate sama orang, mereka harusnya gini, shotnya gini, aktornya sih ini aja gitu. Gimana jadilah sebuah karya-karya itu sih. Jadi I do want to say bahwa kita di Studio Tujuan kita advocate untuk kesehatan mental dan mencari bantuan tuh dengan cara yang mungkin edukasi dan analisis, tapi Ibu Foni ini lebih kreatif ya, jauh lebih kreatif dari gue. Yang bisa menyampaikan that advocacy dan that message dari series-series film ini ya. Menurut gue kalian sinematografinya keren banget. Itu kalian bisa lihat dari posternya aja. Bung Hando. Jadi Bu, gimana sih kita bisa nonton film ini, kayak how do I get invited to the screening? Iya. Nextnya kapan nih? Nextnya sih untuk Ani pasti akan ada di Film Festival di Bali itu nanti bulan September. Iya. Selanjutnya kita pasti akan. Tapi Ibu ada di Bali juga. Ada di Bali. Nanti kita bisa ketemu Ibu Foni di September di Bali. Ya. Terus yang lain ya we'll keep you posted sih. Pasti tadi ada screening offline untuk bisa ditonton semua. Jadi keep an eye out nanti di Instagramnya Bang juga, the series, dan juga mungkin di Studio Tujuan kita stay. Alright, nah Bu, beneran nih untuk closing. Give us satu message mungkin untuk mendengar Studio Tujuan podcast ini tentang anything about mental health dan juga mungkin seeking help. I think grief isn't meant to be felt alone. Jadi creating a space, being brave enough to find that space for you, that's the best that any of us can do. So don't be afraid to seek help. Yes.
Oke. Once again, terima kasih Ibu Foni sudah ikut dengan episode kita hari ini. Dan untuk teman-teman 1000 Tujuan, don't forget untuk follow, subscribe, dan like, dan juga ikutin kita di Instagram 1000 Tujuan dan di TikTok juga 1000 Tujuan. Sampai nanti for our next episode. Terima kasih.